Halo traders, kita berjumpa kembali pada segmen Viewis Focus untuk pekan ini bersama saya Joko Praitno dan rekan saya Wahyu Sudiarta. Untuk pekan ini kami akan membahas mengenai tema aksi shutdown yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat dalam sepekan terakhir. Berikut pula dengan dampaknya yang ditimbulkan sampai dengan bursa saham global dan juga indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir. Sebelum kami menjelaskan mengenai dampak terkait dengan aksi shutdown yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir, mari kita lihat apa saja penyebab atau akar masalah dari aksi tersebut yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Aksi shutdown yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat berawal dari momentum ditolaknya pengajuan anggaran pengeluaran negara Amerika Serikat atau diajukan oleh pemerintah Amerika Serikat di depan parlemen yang dilakukan pada awal bulan Oktober ini. Pengajuan anggaran pemerintah tersebut menurut parlemen Amerika Serikat dinilai terlalu besar dan di saat bersamaan pihak parlemen Amerika Serikat menginginkan adanya penghematan anggaran seiring dengan tingginya tingkat defisit pengeluaran dan juga hutang luar negeri yang semakin membengkak dalam beberapa tahun terakhir. Untuk momentum tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mengajukan adanya kenaikan plafon hutang luar negeri Amerika Serikat yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober mendatang yang mencapai nominal sebesar 16,7 triliun dolar. Penolakan tersebut menurut banyak pihak dinilai mengandung muatan politik mengingat mayoritas para anggota parlemen Amerika Serikat diisi oleh pihak atau anggota-anggota yang berasal dari Partai Republik. Sedangkan pihak pemerintah Amerika Serikat sendiri berdasarkan dengan media yang dikeluarkan dalam beberapa saat terakhir lebih pro kepada pihak Partai Demokrat yang menginginkan adanya kenaikan anggaran dari sisi kebijakan sosial atau yang dinamakan dengan Obamacare. Sekarang kita lihat kondisi perbandingan antara defisit anggaran Amerika Serikat dan juga tingkat hutang luar negeri Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Seperti kita bisa lihat pada bagian berikut, kondisi defisit anggaran Amerika Serikat sampai dengan atau dari kisaran antara tahun 2000 sampai dengan 2010 mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan. Mengingat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau sampai dengan awal dari tahun 2013 ini, kondisi dari defisit anggaran Amerika Serikat telah mencapai hampir menyentuh level 1,6 triliun dolar. Kondisi tersebut diperkirakan akan masih mungkin mengalami kondisi yang membengkak, mengingat pada saat ini pemerintah Amerika Serikat dan juga pihak parlemen masih belum menemui kesepakatan mengenai plafon tingkat hutang luar negeri dalam beberapa waktu ke depan. Sedangkan untuk tingkat hutang luar negeri Amerika Serikat sendiri sampai dengan tahun 2013 ini telah mencapai dengan kisaran antara 90 sampai dengan 100% dari tingkat GDP. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang cukup tinggi mengingat kondisi tersebut hampir menyentuh level tertingginya atau tingkat hutang luar negeri dibandingkan GDP pada kisaran tahun antara 1940 sampai dengan 1945 yang merupakan kondisi di mana bersamaan terjadinya Perang Dunia Kedua. Untuk mengetahui dampak dari aksi shutdown yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada pergerakan indeks bursa saham Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir, hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu Sudiarta. Silakan Wahyu. Baik, terima kasih Joko. Tutupnya pemerintahan Amerika Serikat belakangan ini disinyalir memiliki dampak yang negatif khususnya bagi bursa saham Wall Street. Namun tentunya kita harus membuktikan di mana dapat kita lihat dari data-data di mana pemerintahan Amerika Serikat memang sudah mengalami penutupan pemerintahan beberapa kali sejak tahun 1980-an. Dapat dilihat untuk dari tahun 1981 hingga 1982 secara umum penutupan pemerintah justru tidak memiliki dampak negatif bagi khususnya untuk indeks S&P 500 di mana secara umum baik satu bulan sebelumnya atau pada saat penutupan terjadi dan satu bulan setelahnya secara umum indeks S&P 500 mengalami penguatan.
Namun khusus untuk tahun 1983 hingga periode tahun 1990 dapat dilihat performa dari indeks S&P 500 cenderung mix pada saat terjadinya penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Namun yang terakhir dapat kita lihat khusus untuk tahun 1995 di mana penutupan pemerintah terjadi 2 kali. Yang menjadi perhatian adalah yang di mana terjadi penutupan selama 21 hari. Namun indeks S&P 500 justru pada 1 bulan sebelum penutupan terjadi penguatan yang signifikan. Lalu 1 bulan setelah penutupan dapat dilihat indeks S&P 500 kembali mengalami penguatan. Dengan demikian dapat dilihat tampaknya penutupan pemerintah Amerika Serikat dapat disimpulkan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap performa bursa saham di Wall Street. Namun penutupan pemerintah Amerika Serikat ini kita korelasikan juga dengan performa dari IHSG yang merupakan indeks dari bursa saham Indonesia. Dapat dilihat bahwa untuk tahun 2013 ini yang pemerintah Amerika Serikat menutup pemerintahannya, dapat dilihat bahwa 1 bulan sebelum terjadinya penutupan IHSG justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Lalu selama penutupan yang dimana hingga saat ini masih berlangsung dapat dilihat juga IHSG secara umum mengalami penguatan. Sedangkan untuk 1 bulan setelah penutupan tentu belum dapat kita ketahui karena saat ini pemerintah Amerika Serikat masih dalam proses penutupan. Nah, yang menjadi perhatian adalah bahwa tampaknya dengan data-data ini menunjukkan bahwa penutupan dari pemerintahan Amerika Serikat untuk saat ini tidak mempunyai dampak negatif bagi bursa saham, khususnya bursa saham Indonesia sendiri, di mana dapat kita lihat memang secara umum baik bursa saham Wall Street, bursa saham kawasan Asia maupun IHSG justru mengalami penguatan di tengah periode penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Namun yang dapat menjadi perhatian investor adalah hal-hal yang perlu diwaspadai, di mana isu penutupan pemerintah Amerika Serikat ini berfokus pada masalah potensi terjadinya gagal bayar di Amerika Serikat. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, jika sampai Amerika Serikat mengalami gagal bayar, maka tentunya hal ini akan memberikan goncangan bukan hanya bagi perekonomian Amerika Serikat sendiri, namun terhadap perekonomian global tidak terkecuali Indonesia. Walau tampak penutupan pemerintah Amerika Serikat ini tidak mempunyai dampak negatif yang signifikan bagi bursa saham Indonesia untuk sementara waktu ini, namun para investor harus tetap hati-hati. IMF sendiri menyatakan bahwa jika sampai Amerika Serikat gagal bayar alias bangkrut, maka hal ini tidak akan bukan hanya berdampak buruk terhadap ekonomi Amerika Serikat, tapi juga terhadap ekonomi global. Dengan demikian, hal ini akan dapat dikatakan menjadi mimpi buruk bagi perekonomian global yang sebenarnya hingga saat ini masih dalam periode pemulihan pasca krisis tahun 2008 yang lalu. Dengan begitu, kesimpulannya diharapkan pada akhirnya nanti para pejabat tinggi Amerika Serikat akan mampu mencapai sebuah kesepakatan anggaran supaya ancaman gagal bayar dari Amerika Serikat dapat terhindar. Baik, demikianlah program Fibis Fokus kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua. Akhir kata bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Joko Praitno. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Fibis.